Yang berikutnya tandanya adalah suka pamer. Bahkan pamer itu akan membatalkan sedekah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu, jangan kalian batalkan. Apa yang dibatalkan? Apanya? Sedekah. Jadi sedekah itu, infak itu bisa batal. Kapan? Apabila ada riya an-nasi, apabila ada rasa riya, ada rasa pamer, gitu kan. Maka ini kita berlatih betul di sini. Ini dilatih karena ini tidak kelihatan, Pak. Pamer dan ini tidak kelihatan, gitu kan. Kelihatannya cuma men-share foto, ya. Kelihatannya men-share foto, kelihatannya. Mas, alhamdulillah, aku itu berkat pertolongan Allah, ini nih aku sampai di sini toh, gitu kan? Ya pakai menyebut nama Allah juga, gitu kan? Aku ini sudah sampai sini toh, gitu. Ning janjane tujuane kuwi, iki lho, aku ki tekan kene, gitu. Lah kowe nganti tekan kene tangeh, gitu kan, Pak? Ini apa nih? Pamer. Maka ini kita perlu berlatih ini di sini. Ini berlatih betul gitu ya, berlatih agar kita tidak terjebak di dalam urusan pamer. Baik, sedekah, bismillah, sedekah. Bahwa kemudian orang lain kok kemudian mengetahui, ya sudahlah, tidak apa-apa. Tetapi maksud kita bukan itu. Urusan branded, mau branditan. Gitu kan. Kalau mau beli jam itu yang Rolex atau yang apa? Atau Seiko atau Rolex? Lah jamnya Rolex ning tekane telat terus apa doa gitu. Jamnya Rolex tapi tekane telat. Enggak keeping time gitu kan. Sebenarnya kalau hanya untuk menunjukkan waktu saja, itu cukup sekedar jam Alba Koro. Cukup. Tidak harus tas itu nggak harus Hermes napa Kermes? Hermes. Wah, masya Allah itu. Sosialita itu. Saya kok hampir ya maaf kalau saya suudzon ya. Ya mudah-mudahan sih tidak suudzon. Tapi betul kok. Yang namanya Hermes itu selalu di tentengnya itu kalau Hermes ini nek tas kresek diumpet-umpet kayak gitu. Mergane orang yang ngaji ini gitu kan. Oke. Ini hati-hati di dalam urusan apa ini? Di dalam urusan ri'a an-nas. Baik. Sebab apa? Orang yang seperti itu famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun. Seperti ada batu hitam, kemudian di atasnya itu ada debu, fa'asobahu wabilun, kemudian diterpa oleh hujan, fatarokahu solda. Kemudian batu hitam itu akan ditinggalkan oleh si debu itu tadi dalam keadaan solda, gundul meneh. Jadi itu amalan yang riya itu nanti tidak akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Ini bahaya, betul, itu bahaya betul. Jadi ya monggo lah ini dipuji ora napa? Dipuji ora marakake napa? Dipuji ora marakake
mabur diino ora marakake kelep kan gitu kan. Baik, satu kata saja, Mas Anies. Pak Anies Baswedan itu bagus. Hemat saya bagus. Dinyek karep sak karepmu arep nyek aku. Kok aku wong Kanjeng Nabi wae ya dinyek. Saya hanya mengerjakan apa yang harus aku kerjakan. Orang lain bagaimana? Silahkan saja gitu ya. Itu namanya ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang berikutnya pelit, bakhil, enggan berderma. Ini tanda bahwa orang sudah kena penyakit ini, sudah kena penyakit. Wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan. Mereka orang-orang yang menganggap bahwa dengan bakhil, dengan kikir itu dari apa yang sudah Allah berikan berupa karunia itu baik. Dianggapnya itu hemat, dianggapnya itu baik. Mbok anu Mas itu nanti ajalah gitu kan. Nanti ajalah engko wae, engko rak yo kae ditulungi wong liya. Misalnya seperti itu. Ini kikir, ini bakhil, ini orang-orang yang dekat sekali dengan tanda itu. Sayutawakuna ma bakhilu bihi, kemudian mereka akan ditimpakan sesuatu ke atas mereka, ma bakhilu bihi, dari apa yang mereka kikirkan itu. Ya. Jadi mudah-mudahan Ibu dan Bapak sekalian kita dijauhkan dari anu ini gitu. Kecenderungan orang memang anu ya Pak ya. Kalau kita punya uang 10.000 rupiah, 10.000 rupiah, kita disuruh infak 1.000 rupiah, itu perasaan hati enteng nggak Pak? Enteng ya? Punya uang 10.000 rupiah, Mas sing 1.000 mbok diinfake, itu enteng nggak? Enteng, gitu kan? Berapa persen itu? 10% kan? Oke, 1.000 kali 10.000 itu berapa persen Pak? 10 kan ya? Oke, sekarang kalau panjenengan punya uang 100.000 dimasukkan kotak yang 10.000 rupiah, masih enteng belum? Masih ya, masih enteng. Oke, jenengan kalau punya uang 100 juta dimasukkan yang 2 juta, sudah mulai berat belum? Oh belum, oke. Lemuni belum soalnya orang duwe. Nek duwe tenan ya urung mesti, ya kan? Jadi kecenderungannya itu semakin kita punya banyak, itu semakin awal. Maka zakat itu hanya 2,5%. Zakat itu hanya 2,5%. Kemudian etika orang yang menerima itu harus hafal doa. Doanya bagaimana? Ajarakallahu fima a'taita wa baraka ala ma abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Amin. Niku sing infak niku marem, Pak. Oke, misalnya Mas Pram punya uang 100 juta gitu kan. Misal gitu kan. Misal masalah duwe tenan ora ngerti gitu kan, umpama 2,5%-nya berapa? 2.500.000. Oke, 2.500.000. Begitu 2.500.000 saya terima, saya doakan seperti orang akad nikah itu. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala dari apa yang engkau berikan ini kepadaku. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka ala ma abqaita, dan mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang engkau sisakan. Jadi ketika 2,5 juta itu dikeluarkan, itu 97,5 juta itu semuanya berkah. Wa ja'alallahu laka tahura, dan mudah-mudahan Allah akan menjadikan itu semua pembersih
dari dosa-dosa Anda. Wah, sip. Swarga bayar mboten, Pak? Swarga golek gratisan. Ya kursus bahasa Inggris English first bayar ya, Pak. English first bayar. Kursus piano bayar. Kursus musik bayar. Belajar Iqra sakit lah. Ustadz nganti nopo sarunge nganti ngeper. Insyaallah sing dienggo mung kuwi wae ya ta. Klambine kuwi ora ganti-ganti. Nggon kerai mriki enten tulisane nganti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu di sini Pak. Kasihan Pak. Jadi guru ngaji itu wes masyaallah mesake Pak. Nggak dipikirkan, APBN nggak memikirkan, APBD nggak ada yang memikirkan, nggak ada. Tapi coba bikin kursus apa? Duitan Pak, duitan. Gitu Pak. Jadi, kenapa kok ini kok kesini nih tadi saya? Kok saya memberi contoh itu kenapa nih tadi? Oh pamer Pak. Supaya orang yang memberi itu terlepas, itu kita bantu. Dibantu dengan apa? Dibantu dengan doa itu tadi, gitu kan? Nah, maka nuwun sewu, saya punya paham ya. Ini kalau kita berbeda nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ini fikih itu boleh berbeda. Fikih itu boleh berbeda. Imam Syafi'i itu berbeda dengan Imam Hambali. Imam Hambali itu berbeda dari Imam Maliki. Imam Maliki itu berbeda dari Imam Hanafi. Enggak masalah. Berbeda itu tidak masalah. Kenapa kok kita ini kadang-kadang tegang? Iya, karena nggak ngerti dalilnya. Nggak ngerti dalilnya, musuhnya itu nggak ngerti. Jadi yang dipakai cuma dalilnya sendiri. Itu. Kalau ngerti ya nggak masalah. Imam Syafi'i itu ngerti dalilnya, Imam Maliki itu ngerti. Tapi ya prinsipnya sendiri-sendiri, tidak apa-apa. Baik, saya ini punya anggapan begini ya. Ini paham saya bahwa apa nih tadi? Kok hilang toh ini Ustaz? Apa nih tadi? Pamer, bakhil, doa tadi ya, doa, mendoakan orang yang memberi gitu. Jadi gini, kalau bayar zakat mal ya, zakat mal, membayarnya ke Jakarta, bagi saya berpendapat itu nggak sah. Kalau bayarnya pakai ATM. Pertanyaannya, ATM iso ndongake napa mboten? ATM itu, mesin ATM itu iso ndonga apa ora? Mboten. Sebab orang yang bersedekah, orang yang bayar zakat itu punya hak. Hak apa? Hak untuk didoakan. Ayatnya bagaimana? Inna sholataka sakanun lahum. Doamu itu akan menenteramkan hati mereka. Maka zakat mal itu diberikan kepada siapa? Zakat mal itu diberikan kepada yang paling dekat, yang paling membutuhkan. Jadi nggak jauh-jauh amat ke sana, gitu. Gitu Pak ya. Ini kaitannya dengan agak menggok sedikit. Jadi intinya apa? Bakhil, pelit, berderma, gitu kan? Enggan untuk berderma. Berikutnya. Disingkat-singkat saja ini sama, ini ayatnya ini sama maksudnya sama. Dengki, salah satu sifat dengki itu adalah begini, tidak rela. Ini umpamanya ini Allah ya, contoh Allah. Ini saya ini Allah, saya dengki umpamanya. Saya ini nggak rela kalau Mas Pram itu dapat mobil baru. Meskipun itu nggak ngaruh pada saya, itu sudah mulai ada bibit itu Pak di situ, bibit dengki itu.
Wah, kayu sing entuk kok kayu gitu. Mbok ojo kayu gitu. Jadi ketika saingannya itu yang mendapatkan kenikmatan, nah kita ini ngerasa sakit, baper. Ini berarti sudah dengki. Itu dengki paling. Nah, kalau fair-fairan kan alhamdulillah, oke Mas Pram untuk mobil anyar. Oh, sok kapan-kapan nek aku butuh, aku iso ile. Enak. Dan ini dijadikan acara penting. Apapun yang dimulai dengan ta'awudz baik oleh Allah atau Rasulullah, maka pasti mengandung nilai sosial yang sangat tinggi. Ini rumus. Baik. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Terus Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri nafatsati fil uqad wa min syarri hasidin. Hasad itu, Bu. Hasad itu penyakit sosial. Orang kalau sudah hasad kemudian pakai WA, kayak ojo do teko yo. Akhirnya ora teko kabeh. Mongko persiapane snack kuwi wis oke. Itu kira-kira panitianya remuk enggak? Jadi ini hasad ini apa ini? Hasad ini termasuk penyakit apa ini? Penyakit sosial. Baik, yang terakhir, suka menunda bayar utang. Ada nggak orang yang sebenarnya itu sudah punya, cuma eman-eman kalau kelong. Wah, ini sudah mesti kena wahan ini. Jadi sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai ngendika begini, matlul ghani zulmun. Jadi menunda orang ghani, orang yang punya, orang kaya yang menunda-nunda membayar hutang, itu apa? Zulmun, gitu kan. Gini Pak, kalau kepingin rezeki Anda mampet, gampang caranya. Hutang kemudian ditunda-tunda, jangan dibayarkan. Semakin apa ya? Hutang, gegei utang, ya Pak ya. Gegei utang itu berarti apa? Berarti menunda orang lain untuk menggunakan uang kita itu kan. Uang dia itu kan. Berarti kita apa nih? Nyegel. Lah, orang yang suka nyegel rezeki orang lain itu juga akan disegel oleh Allah rezekinya. Ngeri nih Pak. Ngeri ini, jenengan percaya atau Anda percaya monggo. Tapi kalau kita ini biasa tepat waktu, ya rezeki kita itu juga tepat waktu, gitu Pak. Jadi ini ada kaitannya dengan apa? Ada kaitannya dengan rezeki kita sendiri. Fa idza udbi'a ahadukum ala maliyin falyadba. Ini dawuhnya Kanjeng Nabi. Fa idza udbi'a, kalau kemudian orang itu diminta untuk mendatangi seseorang yang punya, gitu kan? Misalnya sudah jatuh tempo, kemudian tidak terjadi itu pengembalian uang itu. Ini kalau di masa sahabat, orang ini kemudian datang kepada Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, saya harusnya sekarang ini saya ngelunasi utang, tapi saya hari ini nggak ada. Itu biasa. Rasulullah kemudian mengumpulkan para sahabat, sedulur-sedulur, iki Taufik iki kena jatuh tempo iki. Sapa sing ngarep bayarke? Ini maksud dari idza udbi'a ahadukum ala maliyin. Kalau salah seorang di antara kalian itu dituntun, dibawa kepada orang yang mempunyai harta, falyatba, maka hendaknya orang itu ikut, gitu saja. Supaya apa? Supaya
dibayarkan. Gitu. Wah, masya Allah ini hukumnya Rasulullah SAW itu sekali, manusiawi sekali gitu. Jadi sampai kemudian Rasulullah juga mengatakan layul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatuhu. Layun itu penghinaan, mencaci, mencacat, ya, mengaibkan orang yang punya al-wajib. Al-wajid itu orang yang punya uang tapi kok tidak bayar hutang, maka kemudian yuhillu, dihalalkan apanya? Dijatuhkan martabatnya. Boleh, Pak, boleh dijatuhkan martabatnya. Wa uqubatuhu, boleh dihukum. Ini masya Allah, ini pembelaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kepada masalah ada nggak sih orang yang punya utang, orang yang berhutang, orang yang berhutang itu, orang yang punya piutang itu sampai rikoh, mau nagih itu nganti rikoh, selalu disaur apa? Disaur padu gitu kan ya, disaur padu. Ada enggak? Ada. Wah sekalian, monggo lah, ini kita sudah sama-sama ngaji lah. Sama-sama ngaji. Kalau saya kok gini ya, mendingan aku mulai melaku. Tapi harga diriku seutuh. Gitu, Pak. Mendingan apa yang tak dol. Daripada apa? Daripada martabat. Ini irdun. Irdun ini apa kaitannya dengan apa? Oh, hutang itu ternyata ada kaitannya dengan irdun. Irdun itu apa? Martabat, harga diri, kehormatan. Itu, Pak. Oh, ini ajaran hebat ini. Ajaran hebat. Rasulullah itu pernah satu ketika itu dengan orang Yahudi. Kemudian rupanya orang Yahudi itu barangnya masih ada di rumah. Nah, Rasulullah sudah kasih uang. Kemudian waktu itu masih belum masih belum jadi nabi ya. Muhammad, ini ini barangnya ada di rumahku. Lah bagaimana? Ya sudahlah, tak tunggu di sini gitu. Oh baik. Rupanya si Yahudi ini sampai di rumah lupa, lali kalau punya janji sama Kanjeng Nabi itu ditunggu sampai 3 hari di situ. Ketika datang, waduh, aku punya utang ya sama kamu Muhammad. Waduh, aku minta, enggak apa-apa, memang kamu lupa ya, enggak apa-apa. Itu kamu nih, enggak apa-apa. Gitu. Nek sing di ngonok iki Mas Bambang ki Mas. Kon nunggu aku ki ning kene iki 3 dina tak kandhani gitu. Kira-kira gitu, Pak. Itu adabnya Rasulullah SAW. Saya punya banyak cerita ya tentang ini di kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hemat saya ini, ibu dan bapak sekalian, 10 menit lagi. Hikmahnya apa? 1. Ta'kidul alah ma'a ta'zimil ghayah. Manfaat dari kita belajar ini tadi apa? 1. Ta'kidul alah ma'a ta'zimi al-ghayah, yaitu mentakkidkan, mengkuatkan fungsi alat. Jadi dunia ini hanya alat. Sekali lagi, dunia ini hanya alat. Istri, anak, bondo, mobil, omah, ini semua hanya alat. Ya, alat. Ini hanya alat. Ya. Ma ta'zimil ghayah. Ghayah itu tujuan. Tujuan akhir kita kemana? Tujuan kita ke akhirat. Sudahlah, dunia ini mung alat, gitu kan? Coba dites. Kita ini punya baju bisa sampai berapa? Berapa biji? Gitu. Itu kalau diminta 1 aja, itu boleh nggak?
Oh ya boleh tapi ati ya karo rada piye. Wonten Pak Yai. Pak Yai niku wulangane sae sanget niku Pak Yai niku, sae sanget wulangan. Nek ngekaki kuwi nek maring-maring ki kuwi sing apik. Nah, rupanya Bu Nyai ini dengar. Oh nggih, Mbah Yai gitu. Nah, satu ketika ada orang datang. Bu Nyai mbok kula tak nyuwun lungsurane sarung kagungane Mbah Yai, gitu kan. Akhirnya diambilkan yang masih baru. Masih bungkusan plastik Samarinda. Kayak pembahasan Arab Jumatan, Mbah Yai ini bingung. Opiak karo Bu Nyai ne kuwi. Weh, iki sarunge iki wingi entuk kiriman saka Samarinda iki lho. Wah, nyuwun ngapunten, Pak Yai niku wingi kula sukake tiyang nyuwun niku wonten mriki. Lah kok larang kuwi larang. Lah terus jenengan le ngaji niku nek ngekeke niku sing apik. Ampun sing lungsuran. Lah jenengan rak pun ngendika ngeten to. Ha iya kuwi iki nggo ora nggo aku, kuwi nggo umat. Pripun, Pak? Itu berlaku tidak berlaku untuk kiai, itu berlaku untuk umat. Pripun? Itu ternyata Pak Kiai belum lulus itu di tes itu. Di tes itu belum lulus. Ini jangan ada yang ngaruh-ngaruhi ijazah saya loh, nanti tak copot. Baik. Jadi dunia ini hanya alat. Sudahlah, slow aja. Dunia ini hanya alat. Mobil baru, atret, dar, gitu kan? Nabrak. Wah, sampai rumah bingung. Istri begini, wah papa iki piye kok? Iki ndadak ning wis rasa mikir ki donya ki mung alat. Rasa mikir ngono wae pikir. Gitu, Pak. Enak, Pak, slow. Tujuan kita kemana? Akhirat. Itu, Pak, manfaatnya. 2. Ta'dimu wa tadyi'u al-mas'alah ma la tattasilu biha al-akhirah. Takdim ini mengadamkan, membusek, menghilangkan, mendilit. Tadyi' menghilangkan sama. Al-masalah, masalah. Jadi kalau kita ngerti prinsip-prinsip itu tadi, kita bisa menghilangkan masalah. Pokoknya apa yang tidak berkaitan dengan akhirat itu bukan masalah. Itu, Pak. Oke. Nyang-nyangan nganti tipis. Oh, ngenyang niku nganti tipis. Nganti dunekke karo sing dodol. Sampeyan ki ndedit pora to, Mas? Saking lah wong rega 20.000 dinyang 5.000. Ya saking tipis gitu kan. Ya sudahlah kalau gitu enggak usah dianggap sudahlah ini urusan apa ini? Urusan dunia. Kurang sithik lah ora apa-apa. Ora Gusti Allah maringi dalan saka dalan liyane. Gitu. Ini urusan apa nih? Urusan dunia. Selagi itu tidak ada kaitannya dengan akhirat. Kalau ada kaitannya dengan akhirat jangan. Pun bapake mbok teng anu mawon, mbok teng dalem mawon. Wong jenengan niku nggih sek masuk angin. Ora apa-apa, aku arep ning masjid, gitu kan. Mbok ampun, mbok teko teng dalem mawon ora nggih kenging to, gitu. Tapi kalau kaitannya itu dengan akhirat, oh nanti dulu. Nanti dulu. Ini urusannya urusan ngaji. Nek urusan ngaji harus tepat waktu. Kalau sudah iya, geser yang lain. Apa? Transaksi sesuk, Mas. Aku harap ngaji. Ora ono transaksi. Ya. Jadi kalau masalah itu bisa hilang, Pak. Masalah bisa hilang. Selagi itu tidak ada kaitannya dengan akhirat.
Jadi sekarang gini tanyanya, wah iki bapake anu ki sandale sing merek anu New Era ora ono. Anane sing Lili. Alah Lili ora apa-apa. Donya ya. Tapi kadang-kadang ada nggak orang yang anu banget sama merek? Nah ora kae ora. Ya. Nun sewu saya pakai ini karena ini kekuatannya. Saya pakai ini karena ini kekuatannya. Kekuatannya prima. Ini untuk ngaji. Ini ada kaitannya sama akhirat. Apel Kroa ya. Apel Kroa ini seri yang paling tinggi. Ini i9. Ini i9. Yang punya Refli Harun itu i7. Sama. Kenapa kok saya membeli yang ini? Kenapa saya membeli yang mahal? Iki gue ngaji. Tapi saya nggak punya meja makan. Makan yang di lesehan di bawah. Ini ada kaitannya dengan akhirat. Karena kitab ini ada berapa? Isinya ada berapa? Ini kitab ini isinya 80 giga. Ini saja, ini 80 giga. Jadi saya tetap perlu membutuhkan yang bagus sebab saya butuh. Gitu. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan akhirat. Oke. 3. Taqwiyatul quwwah al-imaniyah wan nafsiyah ladai al-hayah. Ini akan menguatkan. Jadi keyakinan seperti ini akan menguatkan kekuatan iman dan jiwa. Gitu kan. Wes pokoknya sing ora ana kaitane ora karo akhirat ki cilik, gitu kan. Jenengan lihat Allahu Akbar berapa kali sehari semalam? Oke, salat subuh itu berapa kali Allahu Akbarnya? Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian Allahu Akbar ruku, kemudian sami Allahu liman hamidah, kemudian Allahu Akbar sujud. Berapa kali Pak Allahu Akbarnya? Oke? Jenengan sudah lama sholat? Sudah Pak? Sudah lama sholat? Sudah, oke. Subuh itu ada berapa kali Allahu Akbarnya? Ora lali, bukan lali, ora tahu mikir, itu mergane loh. Oke, subuh itu 11 kali, maghrib itu 17 kali. Yang berikutnya setiap yang 4 rakaat itu 22 kali. Semua utuh itu 94 kali kalau 17 rakaat. Jadi kita ini diajari oleh Allah Ta'ala untuk mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu di semua posisi. Pada saat berdiri, pada saat enak, pada saat jaya itu Allahu Akbar. Pada saat sehat, pada saat rezeki gangsar, pada saat cakep, pada saat cantik ini Allahu Akbar. Kemudian nanti ketika ruku, rada kelong sithik, rezekine rada kelong sithik ruku niku. Ya tetap Allahu Akbar. Dlongsor entek-entekan, diapusi wong 150 juta. Amblas kambing 150 juta di sini di desa apa namanya, di Lunggi, sampai sekarang masih ada kandangnya. Alhamdulillah ditipu orang. Allahu Akbar, tetap Allahu Akbar, entek ben, gitu kan? Ini hanya masalah dunia. Nek entek piye mulai nih saka awal, kan? Rumah habis untuk membayar utang nggak cukup. Rumahnya di mana? Di Candi Asri. Ada ndak? Ada. Siapa? Ada anak Temanggung Kidul Masjid rumahnya. Itu yang ngalami. Jenggotnya putih tapi janjane sih nom. Rumah kontal, mobil kontal, hancur-hancuran. Ditipu orang. Ada di Yogyakarta dibuat plan perumahan Islam namanya Darussalam, luar biasa. Yang beli di situ juga Ustadz Wijonarko, Ustadz Ustadz Wijayanto beli 2. Wah, alhamdulillah arep duwe tangga Pak Wijayanto, Ustadz Wijayanto. Sana juga, di sini, iya, alhamdulillah nanti kita bisa ngaji bareng-bareng. Oh ya, oke. Alhamdulillah itu pengembangnya minggat.
Oke? Terus bagaimana? Allahu Akbar. Isih donya. Saya bilang sama istri, terus pripun iki Bapak? Sudah, itu ora usah dipikir. Ngono kok dipikir. Pikir malah ke stroke. Ora usah pikir, golek liyane. Gawe meneh. Gitu kan? Gitu, Pak. Itu akan menjadi kuat. Taqwiyatul quwah al-imaniyah wan nafsiyah ladail haya. Orang kalau punya prinsip seperti ini enak, Pak. Longgar. Dihapusi orang ya ben lah. Ya kayak rezekine kok. Oke, bikin Pak Min. Pak Min ini ada saksi nih, ada istri. Ini Pak Min, ayam kan? Ayam Pak Min, belakang Telkom. Alhamdulillah 30 juta. Udah, lagi bagus-bagusnya. Alhamdulillah sing jaga niku minggat. Minggat napa tindak? Oke, sah nggih, minggat. Sampai hari ini nggak tahu anaknya itu di mana. Uangnya semua dibawa. Terus bagaimana? Wah, itu biaya-biaya. Sudah nggak usah biaya-biaya. Ini dunia. Untung ini masih dunia. Kalau sudah di akhirat sudah nggak bisa diolah-olahi. Mau nyesel di sana? Oh nyesek, nggak bisa Pak. Nyesel itu nggak bisa di sana. Oke, 3, 4. Taqwiyatut tafa'ul ilallahi wal jannah. Untuk menguatkan optimisme kita ke hadapan apa? Kepada Allah dan surga. Optimis kan? Ya optimis. Oke. Ada hadis Bu, kuat. Rumah kita nanti akan berapa panjang rumah kita? Sab'ina dzira'an fi sab'ina. Hadis Imam Muslim. Summa yufsahu lahu, kemudian kubur itu akan diluaskan berapa kali? Sab'ina dzira'an fi sab'ina. 70 hasta. Satu hasta itu 45 cm. Jadi kalau 70 hasta itu 31,5 meter. Jenengan punya bayangan enggak? Punya kamar, punya rumah, lebarnya itu 30 meter, panjangnya juga 30 meter. Isinya taman terang benderang. Enak enggak? Dilayani oleh malaikat. Enak enggak? Enak. Itu malam pertama. Malam pertama dikubur. Itu bagi yang memenuhi syarat itu akan dilebarkan itu tempatnya itu. Maka Rasulullah sampai apa itu? Sampai Rasulullah sampai berdoa, wa wasi' madkhalahu, akrim nuzulahu, wa wasi' madkhalahu, waghsil khotoyahu bil ma'i wassalji wal barad. Ya Allah, luaskanlah. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, apa yang kita tinggali sekarang ini nggak ada apa-apanya. Yakin nggak ada apa-apanya, saya sumpah. Istana Negara yang di Jakarta atau yang di Bogor itu nggak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan apa? Itu rumah itu tadi ya, rumah petak. Di kubur kita itu nanti akan dikasih lebar oleh Allah Taala. Kok do orang muni amin yo? Udah meneng baik. Oh aliran dalam hati, oh aliran kebatinan, yo kebatinan. Oke. Jadi kita optimis kepada siapa? Optimis kepada Allah. Optimis kepada apa? Optimis kepada surga. Bahwa kita berusaha di dunia, oh ya. Itu yang penting nilainya, bukan hasilnya. Prosesnya itu akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Nah, nilai itu yang kemudian dikumpulkan. Yang kelima, tashil tanawulil fauz was sa'adah ad-dunyawiyah. Orang kalau bertarung, ya, petarung, fighter, sama orang yang tidak fighter, bukan petarung, itu kalau balapan hidup itu menang siapa? Oke. Di antara ibu bapak ada yang pernah makan ulat? Oke. Siapa yang pernah makan ulat? Ngacung? Nggak ada. Lah yang ngacung ini. Saya tuh pernah makan ulat, sampai makan ulat di Thailand, Pak. Dari 17 orang yang lulus hanya 4. Dalam hati saya mengatakan apa? Dalam hati saya waktu itu, yes, ya Allah, nek kula pancen ken mudhar sakniki mudharo. Saya ini sedang membela apa? Membela keluarga, membela masa depan saya. Saya dilepas di hutan, Pak.
hanya bawa gembes satu, mie instan itu satu, garam, peso dengan korek. Pelatih kami dulu sudah ngasih tahu ciri-ciri ulat yang bisa dimakan. Warnanya hijau, ya. Ulat yang warna hijau. Cari yang tidak ada bulunya. Keket. Kok entong? Bukan entong, beda. Keket, Pak. Keket yang gede-gede kayak gini. Sudah. Ya bismillah. Bismillah. Gitu. Nek pancen mati, bismillah, insya Allah syahid. Gitu nekatnya. Itu yang menjadikan menang. Ada yang teman itu gede, badannya gede gitu, tapi nyalinya kecil. Ini ibu bapak sekalian, dipepet nih, pepet nih. Jadi kalau mikir itu mikir mepet. Ora-orane mati. Nek mati ya pancen wis waya ya arep ngopo? Dakwah yo mati, ora dakwah yo mati. Rekoso yo mati, ora rekoso yo mati. Padahal mati itu hanya perpindahan waktu saja. Insya Allah ibu dan bapak sekalian, kalau kita mempunyai jiwa yang seperti ini akan terjadi tashil, memudahkan tanawulil fauz, untuk mendapatkan kemenangan, wasaadah, dan kebahagiaan ad-dunyawiyah. Justru dunianya akan jadi bagus. Maka ibu dan bapak sekalian, kajian kita dari Ahad kemarin tentang apa ini? Tentang penyakit wahan, ya. Jadi dunia itu garis besarnya, dunia ini hanya alat saja, Pak. Hanya alat saja. Jadi kita tidak perlu membesar-besarkan alat, ya, sampai kemudian lupa dengan tujuannya. Nah, sampai dengan Imam Syafi'i memberikan gambaran bahwa orang hidup itu seperti orang yang nuntun onta. Nuntun onta akan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi rupanya itu disibukkan oleh ontane mawon. Ontane niki diapik-apik, tukoke sepatu, kayak gelang, kemuli. Itu sampai pikirannya waktunya habis untuk ngapik-apik onta. Ketika mati, dia belum sampai ke Mekah. Kenapa? Karena terlalu fokus kepada ontanya itu. Maka ibu dan bapak sekalian, mudah-mudahan ini menjadi tambahan berat, ya, berat timbangan amal kebaikan kita. Mudah-mudahan besok akan kita carikan, silakan nanti dicarikan tema apa gitu kan, untuk bisa kita kajikan bersama-sama. Boleh juga dari jamaah kalau mau ada usul gitu kan, misalnya Ustadz ini ada yang kami belum mengerti ini, ya nanti mari kita belajar bersama-sama seperti ini. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.